Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini, saya akan membahas tentang materi kimia, khususnya materi-materi yang terkait dengan UTBK ya, UTBK ataupun tes-tes lainnya yang berkaitan dengan ujian nasional maupun ujian masuk perguruan tinggi. Nah, salah satu eh, bahasan yang cukup penting itu adalah terkait dengan stoichiometry ya. Jadi kita akan bahas masalah eh, stoichiometry. Oke, nah tentunya kita harus paham apa sih stoichiometry itu, dia tentang apa sih. Nah, di stoichiometry itu terkait dengan ini akan terkait dengan perhitungan kimia, ya, terkait dengan perhitungan kimia yang menyangkut apa saja. Dia akan menyangkut masalah unsur, ya, bisa senyawa dan bisa campuran. Nah, jadi di stoichiometry kita akan berbicara ini. Jadi perhitungan kimia secara kuantitatif yang menyangkut masalah unsur, senyawa maupun campuran. Nah, eh, apa-apa saja sih yang penting di stoichiometry itu ya? Jadi konsep yang sangat mendasar dan teman-teman harus pahami khususnya masalah stoichiometry larutan itu adalah ada yang namanya konsep mol ya. Jadi supaya lebih memudahkan eh, saya akan kasih tips bagaimana mencari mol ya dengan menggunakan jembatan mol. Ya, misalkan. Nah, jadi mol ya itu bisa didefinisikan sebagai jumlah partikel. Jadi bisa didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah partikel dengan bilangan Avogadro ya atau L. Jadi L sendiri itu nilainya adalah 6,02 dikali dengan 10 pangkat 23. Nah, kemudian mol itu sendiri ya, itu bisa didefinisikan sebagai perbandingan antara massa ya, baik itu massa unsur maupun senyawa ya. Jadi perbandingan antara massa dengan massa atom relatif atau massa molekul relatif. Gitu. Kemudian dalam konsep gas, misalkan pada konsep standar temperatur pressure dalam artian suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm, maka mol itu didefinisikan sebagai perbandingan antara volume ya. Jadi perbandingan antara volume dalam hal ini adalah volume STP berbanding dengan 22,4 ya. Jadi ini pada keadaan standar temperatur pressure artinya suhu 0 derajat kemudian tekanan 1 atmosfer. Nah, konsep ini yang teman-teman harus pahami ya. Ini. Oke. Ini yang disebut sebagai uh, jembatan mol. Nah, ini. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa mol itu kita bisa formulasikan ya. Jadi mol itu akan sama saja ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa mol itu ya. Jadi mencari mol itu sama saja kita bisa cari beberapa cara ya. Jadi mol itu akan sama dengan massa per dibagi dengan AR atau MR. Ini akan sama saja dengan ini ya, jumlah partikel per L ini akan sama saja dengan volume STP dibagi dengan 22,4. Nah, ini yang teman-teman harus pahami ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian ini kan pada kondisi keadaan standar ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau bukan pada kondisi yang tidak standar? Artinya kan tadi kalau
kita pahami kalau dia dalam kondisi keadaan standar itu adalah perbandingan volume berbanding dengan 22,4. Nah, sekarang bagaimana kalau pada kondisi bukan standar? Ya, jadi yang kedua itu pada kondisi bukan standar. Nah, sekarang bagaimana mencari mol? Nah, untuk mencari mol pada kondisi bukan standar, ya, pada kondisi bukan keadaan standar, ya, maka yang kita gunakan adalah hukum gas ideal. Hukum gas ideal. Nah, hukum gas ideal itu menyatakan bahwa tekanan dikali dengan volume itu berbanding lurus dengan mol dikali dengan tetapan gas umum dikali dengan temperatur, ya. Nah, jadi V di sini adalah tekanan, ini ya. Jadi P-nya itu adalah tekanan. Kemudian V ini adalah volume, kemudian N itu adalah mol, kemudian R itu adalah tetapan gas ideal. Tetapan gas, jadi nilainya itu adalah 0,082 ya, liter atm per mol Kelvin. Kemudian T itu adalah suhu ya. Suhu. Jadi suhu itu sebagai satuannya Kelvin. Ini dalam Kelvin. Kelvin. Ya. Ini Kelvin. Oke. Nah, otomatis dari sini ya. Dari sini kan kita punya PV itu sama dengan nRT. Nah, ini kalau kita ubah, ini kan sama saja bahwa mol itu akan sama dengan tekanan kali volume dibagi dengan tetapan gas umum dikali dengan suhu, ya. Jadi seperti itu. Jadi pada keadaan bukan standar, maka kita gunakan hukum gas ideal. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya yang teman-teman harus pahami bahwa dalam stoichiometry itu selalu melibatkan persamaan reaksi, ya. Otomatis kalau melibatkan persamaan reaksi berarti teman-teman harus memahami bagaimana menyetarakan reaksi, ya. Jadi harus memahami bagaimana menyetarakan reaksi. Nah, misalkan saya punya reaksi, misalkan di sini adalah P misalkan ditambah dengan Q, ya. Ini akan menghasilkan misalkan CR ditambah dengan DS. Nah, jadi ABCD ini, jadi A, kemudian B, CD itu ini menyatakan koefisien reaksi. Koefisien reaksi. Nah, satu hal yang teman-teman harus pahami bahwa koefisien reaksi itu menyatakan apa sih ya? Jadi koefisien reaksi sendiri itu bisa menyatakan yang pertama adalah perbandingan mol, ya. Perbandingan mol. Kemudian yang kedua itu bisa menyatakan perbandingan volume. Jadi yang kedua itu bisa menyatakan perbandingan volume. Perbandingan volume. Yang ketiga itu menyatakan perbandingan jumlah partikel. Jumlah partikel. Nah, jadi seperti itu. Jadi koefisien suatu reaksi itu menyatakan pertama itu menyatakan perbandingan mol, kemudian menyatakan perbandingan volume, kemudian menyatakan perbandingan jumlah partikel. Nah, ini konsep yang teman-teman harus pahami, ya. Jadi pertama itu harus paham tentang konsep jembatan mol, kemudian yang kedua harus paham tentang konsep reaksi. Jadi saya tegaskan bahwa dalam reaksi setara, ya, dalam reaksi setara itu bahwa koefisien reaksi itu menyatakan perbandingan mol, kemudian menyatakan perbandingan volume, dan menyatakan perbandingan jumlah partikel. Nah, sekarang kita masuk, itu teori singkatnya, kita masuk ke contoh-contoh soal, ya.
Nah, soal pertama ini saya ambil dari soal SPMB tahun 2003 ya. Mari kita lihat soalnya. Jadi di sini logam aluminium larut dalam larutan kalium hidroksida pekat berdasarkan reaksi ya. Ini reaksinya ya. Nah, volume gas STP ingat pada keadaan standar ya. Yang dihasilkan pada pelarutan 2,7 gram aluminium adalah. Nah, sekarang kita perhatikan reaksinya. Jadi langkah pertama lihat reaksinya ya. Reaksinya sudah setara atau belum ya? Kita lihat di sini Al-nya ada 2, di sini juga ada 2, kaliumnya 2. Ini sudah setara ya. Sudah setara. Oke. Ini sudah setara. Nah, kalau begitu, karena ini reaksinya sudah setara, maka kita tulis ulang ya. Di sini adalah 2Al ditambah dengan 2 kalium hidroksida ditambah dengan 6H2O. Ini menghasilkan 2K Al OH4 kali ditambah dengan 3H2O. Nah, sekarang yang diketahui apa? Ini adalah sebanyak 2,7 gram. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah volume gas yang dihasilkan. Berarti dalam hal ini adalah yang ditanya adalah berapakah volume H2O. Ya, karena ini sendiri berwujud gas. Nah, teman-teman harus pahami bahwa dalam reaksi setara, ingat dalam reaksi setara ya, perbandingan koefisien itu menyatakan perbandingan mol, bisa menyatakan perbandingan volume, bisa menyatakan perbandingan jumlah partikel. Nah, dalam hal ini ya, berarti koefisien dari AL ini itu akan menyatakan perbandingan mol dengan ini juga. Berarti pertama-tama untuk menentukan volume itu berarti kan kita harus cari molnya H2O ya. Jadi ingat bahwa dari konsep mol tadi bahwa mol H2 itu kan sama dengan volume ya. Volume H2O ini pada keadaan STP dibagi dengan 22,4. Berarti kita bisa dapat bahwa volume H2 itu kan sama dengan mol H2O dikali dengan 22,4. Nah, sekarang mol H2O bagaimana? Jadi mol H2O itu ya, itu akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Berarti sama dengan 3/2 mol Al. Nah, mencari mol tadi. Massanya ada, kemudian airnya ada. Berarti mol, ingat jembatan mol. Berarti mol Al itu, berarti dari sini kita dapat bahwa mol Al sendiri itu adalah gram, massa airnya itu adalah 2,7 dibagi dengan airnya. 27 ini adalah 0,1 mol. Berarti dengan kita dapat bahwa mol H2 itu adalah 3/2 kali 0,1 ini adalah 0,15 mol. Nah, berarti jadi volume H2 itu sama dengan 0,15 kali dengan 22,4. Itu berapa itu? Ya, 0,15 kali 22,4. Ini kan 3,36 ya. Ini menjadi 3,36 liter. Berarti jawaban yang benar adalah C. Oke. Sekarang masuk ke soal berikutnya ya. Soal nomor 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Soal nomor 2 itu sebanyak 3,9 gram kalium ini direaksikan dengan asam klorida ya. Jadi kalium ini dengan asam klorida atau HCl. Di dalam ruang yang memiliki suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Berarti ini bukan keadaan standar ya. Berarti kita paham ini bukan keadaan STP. Oke? Karena suhunya bukan 0 derajat ya.
maka volume gas H2 yang terbentuk adalah, berarti yang langkah pertama yang teman-teman harus pahami di sini adalah kita harus tahu reaksinya dulu, ya. Reaksinya kayak gimana, ya. Jadi kalium itu direaksikan dengan HCl, itu akan menghasilkan kalium klorida ditambah dengan H2 ya, tambah dengan H2. Nah, sekarang kita lihat reaksinya sudah setara atau belum. Nah, ini tentunya belum. Di ruas kanan hanya 2, di sini cuma 1. Berarti kalau bisa sama, berarti ini kali 2 ya. Di sini 2H, di sini 2H setara. Sekarang kita lihat atom Cl-nya. Cl-nya di sini 1, di sini 2, berarti nggak dikali 2. K-nya di sini 2, di sini 1, dikali 2. Oke. Berarti ini reaksi sudah setara ya. Maka yang ditanya ini volumenya berapa? Ya. Volume H2 itu sama dengan berapa? Ingat, ini bukan keadaan standar. Berarti kalau bukan keadaan standar, ingat kita pakai hukum gas ideal, ya. Berarti hukum gas ideal memberikan ya. Jadi hukum gas ideal itu berarti kan PP sama dengan nRT ya. Oke. Nah, ingat dalam reaksi setara untuk mencari molnya H2 ini adalah kita lihat perbandingan koefisiennya. Kaliumnya di sini berapa? Ini adalah 3,9 gram, ya. Air kalium itu 3,39, berarti dalam hal ini kita bisa dapat bahwa mol K itu adalah 3,9 per 39 adalah 0,1 mol ya. Nah, berarti mol H2 itu adalah setengah dari ini. Oke? Setengah dari ini tuh. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti mol H2 itu akan sama dengan 1/2 karena koefisiennya 1 di sini 2 kali dengan 0,1. Berarti jadinya berapa? 5 kali 10 pangkat min 2 mol. Nah, sekarang ingat hukum gas ideal. PP itu sama dengan N kali R kali T. Berarti N-nya itu adalah P kali V dibagi dengan RT. Ingat, T-nya itu ini suhu. Jadi suhu itu kan 27 ya. 27 derajat Celcius kita ubah dalam Kelvin. Berarti tambah 273. Ini sama dengan 300 Kelvin ya. Jadi transfer dari Celcius ke Kelvin itu kita konversi, ini harus tambah 273. Oke? Nah, berarti kita akan peroleh bahwa volumenya yang ditanya ya. Volume ya. Berarti kita akan peroleh, masukkan saja nih di sini. Tekanannya berapa? 1. Volume apa yang ditanya? Volume H2. Itu akan sama dengan N-nya berapa? Molnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 dikali R-nya. Tetapan gas umum 0,082 dikali dengan T-nya 300 ya. 300 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 2. Berarti kita bisa sederhanakan. Ini T15 ini kan 8,2 kali berapa ya? 8,2 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke. 10 pangkat min 1 berarti ini 3 car yang ekor 3. Ini hasilnya adalah 1,23 liter. Berarti jawaban yang benar adalah C. Oke. Nah, sekarang soal berikutnya. Soal berikutnya itu pembakaran gas etana C2H6 menurut reaksi C2H6 tambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Volume gas CO2 yang terbentuk ya pada pembakaran sempurna 3 liter gas etana. Nah, langkah pertama itu kita harus setarakan reaksinya kalau belum setara ya. Karena ingat tadi bahwa pada reaksi setara maka perbandingan koefisien reaksi, maka koefisien reaksi itu menyatakan perbandingan mol, menyatakan perbandingan volume, dan bisa menyatakan perbandingan jumlah partikel. Nah, berarti kita lihat reaksinya ya. Di sini adalah C2H6 tambah dengan O2 ini menghasilkan CO2 tambah dengan H2O. Kita lihat. Di sini belum setara ya. Di sini C-nya 2, di sini 2.
Sini hanya 6, di sini cuma 2, bisa sekali 3. Kita hitung O-nya, di sini 4, 7, berarti di sini 7 per 2. Sudah setara ya. Nah, sekarang apa lagi? Pembakaran sempurna 3 liter. Jadi ini dibakar 3 liter. Yang ditanya, volume gas CO2. Ini volumenya berapa? Nah, ingat tadi, pada reaksi setara, koefisien reaksi itu menyatakan perbandingan volume ya. Bisa menyatakan perbandingan mol, bisa menyatakan perbandingan jumlah partikel. Berarti volume CO2 itu kita tinggal bandingkan dengan koefisien reaksinya antara CO2 dengan koefisien dari CO2 dengan CH2. Berarti dari sini berarti volume CO2 itu sama dengan koefisiennya di sini 2, 2 per koefisiennya ini 1 dikali dengan 3. Berarti sama dengan 6 liter. Yang benar adalah C ya. Jadi mudah. Sekarang soal nomor 4. Ya. Kita lihat soal nomor 4. Ke dalam 100 ml H2SO4 asam sulfat ya, dimasukkan 4,14 gram timbal dengan reaksi Pb tambah H2SO4 menghasilkan PbSO4 tambah H2. Berat endapan yang terjadi ya. Berat endapan yang terjadi adalah otomatis yang mengendap di sini adalah yang solid ya. Berarti yang di sini yang berwujud solid atau padat itu adalah PbSO4. Ini berapa gram? Ya. Nah, kita lihat langkah pertama, lihat reaksinya tuh. Dia sudah setara atau belum? Kita lihat ya. Pb tambah dengan H2SO4 ini akan menghasilkan PbSO4 ditambah dengan H2. Kita lihat reaksinya setara atau belum. Ini sudah setara ya. Nah, karena ingat pada reaksi setara kembali lagi perbandingan koefisien reaksi itu menyatakan perbandingan mol, bisa menyatakan perbandingan volume, bisa menyatakan perbandingan jumlah partikel. Nah, yang ditanya adalah massa PbSO4. Nah, ingat tadi mol itu kan sama dengan massa per AR atau MR. Nah, otomatis di sini ya, kalau yang berarti mol PbSO4 itu kan sama saja gram PbSO4 dibagi dengan, karena ini adalah senyawa, kita pakai MrSO4. Berarti cari dulu PbSO4 ya. PbSO4. Nanti kita cari dulu massa molekul relatifnya ya. Oke, berarti ini MR-nya. MR PbSO4 itu kan PB-nya itu 207 ya. 207 tambah S-nya 32 tambah ini 32 ditambah 16 kali 4 64. Ini berapa ini? 296 sorry 207 9 303 ya. Ini adalah 303. Nah, berarti yang diketahui apanya? Ini kan 4,14 gram ya timbal. Ini ada 4,14 gram. Berarti untuk mencari molnya PbSO4 itu akan ekuivalen dengan mol Pb. Kenapa? Karena koefisiennya sama. Berarti mol PbSO4 itu akan ekuivalen dengan mol Pb. Mol Pb seperti apa? Nah, ingat. Berarti akan sama dengan 4,14 dibagi dengan 207 karena R-nya 207 ya. 207. Oke. Ini setara dengan 2 kali 10 pangkat min 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 2. Oke. Berarti massanya itu kan 2 kali 10 pangkat min 2 akan sama dengan GR PbSO4 dibagi dengan 303. Ini kan 303 kali 2 ya. Dia habis
Berarti jadinya adalah massa PB SO4 itu adalah 3,03 kali 2 berarti berapa? 6,06 gram. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Nah, sekarang soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, kita lihat ya. Persamaan reaksi C3H8 ditambah O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Pada suhu dan tekanan tertentu, perbandingan volume CO2 dan H2O. Nah, pertama ingat apa? Perhatikan reaksinya. Dia setara atau belum? Nah, kalau belum setara, kita setarakan ya. Ini adalah C3H8 ditambah dengan O2 ini menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Nah, ini belum setara ya. Berarti kita setarakan. Di sini C-nya cuma 1, terus kali 3 supaya luas kiri kanan sama, atom C. Di sini hanya 8, di sini ada 2, berarti 100 kali 4. O-nya di sini 6, di sini 4 tambah 10, berarti di sini ada 5. Yang ditanya apa? Ya, volume CO2 berbanding H2O. Nah, ingat pada reaksi setara, koefisien reaksi itu menyatakan apa? Perbandingan volume. Berarti perbandingan volume antara volume CO2 berbanding volume H2 itu sama saja dengan koefisien CO2 berbanding dengan koefisien H2O. Berapa tuh? 3. CO2-nya koefisiennya 3, H2O-nya 4. Berarti jawabannya adalah 3:4. Oke, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan pada sesi stoichiometry ini cukup bisa membantu, utamanya memahami konsep mol dan memahami masalah reaksi ya. Jadi kembali saya lagi ulang bahwa pada persamaan reaksi setara, maka koefisien-koefisien reaksi itu menyatakan perbandingan volume, menyatakan perbandingan mol, dan menyatakan perbandingan jumlah partikel. Nah, saya kira itu cukup sampai di sini. Pada kesempatan berikutnya saya akan bahaskan stoichiometry lanjutan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.